Dan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, Hari Raya Kabar Sukacita menyajikan sabda Tuhan, yaitu kisah tentang Maria yang mendapat kabar dari malaikat Gabriel. Allah melalui malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak. Gereja Katolik merayakannya sebagai Hari Raya Kabar Sukacita. Akan tetapi kalau kita mau meneliti ya sabda tadi, rasa-rasanya tidak disebutkan memang kata-kata sukacita. Apakah Maria juga bersukacita? Mungkin kita harus bertanya. Karena pasti terkejut dia. Dia belum bersuami, tetapi kenapa dia kemudian mengandung anak? Mungkin bukan sukacita, tetapi kalau manusia biasa kaget, ya, bingung. Kenapa dapat terjadi demikian? Ya, apakah ada sukacita di situ atau malah ada ketakutan karena belum bersuami tapi sudah akan mengandung seorang anak? Mungkin itu yang terjadi pada waktu itu ketika Maria dihadiri oleh malaikat Gabriel dan memberikan kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak yang akan menjadi putra Allah, Sang Juru Selamat. Saudara-saudari sekalian, menurut hemat saya, satu hal yang dapat kita maknai melalui sabda ini adalah ketika mendapat kabar dari malaikat tadi, di bagian akhir Maria kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah, kata-kata ini yang sering kita dengar. Kata-kata ini yang mungkin dapat kita ingat dalam pengalaman hidup sehari-hari. Di situ ada sebuah kepasrahan dalam diri Maria. Ya. Ada kepasrahan dan ketaatan kepada Allah. Dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadi menurut perkataanmu itu." Nah, ada sebuah kepasrahan, ada sebuah ketaatan kepada kehendak Allah. Dan mungkin kalau kita mengalami sebuah peristiwa
dan dalam titik tertentu kita tidak mampu untuk kemudian berbuat apa-apa, mungkin kita dapat ingat melalui sabda ini, ya, bahwasanya kita ini manusia lemah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, terjadilah menurut kehendak Tuhan. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah mengupayakan segala sesuatu, tapi dalam keterbatasan manusia itu kadang-kala kita tidak mampu melakukan sesuatu, tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, kita dapat belajar dari sabda ini. Aku ini hamba Tuhan, manusia biasa, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Mungkin sabda ini dapat meneramkan hati kita dan membawa kita kepada sebuah kepasrahan yang total kepada kehendak Allah. Apapun yang terjadi, biarlah kehendak Allah. Tetapi kemudian jangan menjadi pasif, tidak berusaha, tetap berjuang dalam hidup ini, dan segala sesuatu Tuhan pasti juga sudah akan menunjukkan jalannya dan rencananya kepada hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau di masa Prapaskah ini kita kemudian merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, kenapa? Dalam masa Prapaskah kita kan masa prihatin, masa untuk mempersiapkan diri dengan pertobatan, ya. Ada jalan salib dan seterusnya. Kita sungguh mempersiapkan diri, tetapi kenapa ada kabar sukacita? Warna liturginya berwarna putih. Ya mungkin ini disambung-sambungkan, ya. Kalau sekarang itu 25 Maret, dihitung ke depan 25 Desember itu adalah 9 bulan hitungannya. Maka cocok bagi perempuan 9 bulan mengandung bayi dalam kandungan dan akan lahirlah setelah 9 bulan. 9 bulan ke depan adalah 25 Desember. Itulah kelahiran Kristus yang kita imani, yaitu Natal. Nah, mungkin seperti itu gereja kemudian menempatkan kenapa di masa Prapaskah ini 25 Maret ini ada Hari Raya Kabar Sukacita. Dan kita dapat memaknai Hari Raya Kabar Sukacita ini dengan pesan dari Injil Lukas tadi, yaitu kita belajar dari Santa Maria yang mau menerima kehendak Allah kendati dalam situasi sulit dan gak gampang. Dia sadar sebagai hamba Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Itulah bentuk ketaatan dari Santa Maria. Saudara-saudari, bersama dengan Hari Raya Kabar Sukacita ini dan juga bersama Gereja Universal, kita akan berdoa sesuai dengan ajakan dari Paus untuk mendoakan Ukraina agar terjadi perdamaian di sana, agar terjadi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Dan dalam kesempatan ini pun nanti kita akan mendoakan khusus doa dari Paus Fransiskus. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga sabda yang kita dengar dan renungkan pada Hari Raya Kabar Sukacita ini sungguh mampu kita maknai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, dan kita juga mampu untuk kemudian percaya kepada kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah.